Dear passenger, welcome on board to KAI Komuter. Halo, ketemu lagi dengan gue Eman Vigano. Gue sekarang ada di stasiun Tambun, Bekasi. Jauh ya, dari Kota Bukit Tangerang ke Tambun, Bekasi. Gue lagi dalam rangka agak noise ya, bukan mencari. Gue pengen ngebeli Vespa, tapi ini bukan Vespa original cat, Vespa restorasian gitu. Karena yang bikin gue seneng nih bukan masalah itu Vespa ori atau Vespa restorasian, tapi ini pesenan anak cewek gue pengen beli Vespa pakai duitnya dia. Jadi ya gue beliin aja, mau dia kagak ori kek mau apa, pokoknya yang penting judulnya Vespa dulu. Nah, gue mau kemana? Yuk pantengin aja terus, ikutin gue. Wih, sampai juga ya? Iya, ke Bekasi pinggiran. Berangkat jam 7 gue. Tadi sekalian nyari nasi uduk dong. Jam 7. Ini Bang bengkel ya Bang ya? Iya, Bang. Kita langsung lihatnya tuh Bang ya? Boleh Bang. Pantesan bengkel. Pantesan lama Bang. Jalan Bang. Ya, ini. Ini kalau masuk berarti tahun depan. Bisa jadi Baru Bang. digarap ya? Lalu sebagian yang atas mah bukan kerjaan Bang itu mah. Ini apa namanya spot body yang pada bisa. Tapi salah satu ciri bengkel atau tempat restorasi yang bagus itu ya yang antri otomatis kan, karena kan orang untuk antri di situ kan untuk masuk kan. Iya benar Bang. Ini yang baru kan ya, sebelumnya lagi ini ya. Saya di Bekasi Timur. Bekasi Timur lagi ya. Saya baru tahun ini Bang. Baru tahun kan, baru kan selamatannya. Ini nih, Chat Nuno, ya kan. Kalau selama ini ngobrolnya, sharingnya di medsos, sekarang bisa ketemu langsung nih. Oh saya ini. Jadi kalau teman-teman pengen restorasi, terus pengen nat-natnya bener ya kan, makanya nih kalau di Instagramnya kalau selesai restorasi udah lepas tangan aja. Karena ciri-cirinya itu berarti beres Iya, Bang. Bang ya. Sama emang permintaan konsumen sih Bang sebetulnya. Bisa lepas tangan nggak gitu ya? Ya bodinya harus center, Center, ya. Makanya harus ya saya juga di restorasi sih Bang, berharap mah 1-2 minggu bisa kelar Bang. Pengennya Ya kan, biar cepet ya. cepet kayak umrohnya kali Bang. Amin. Ya, cuma kan ya ditunggu pekerjaannya lebih lama ya gimana. Karena harus detail ya, Iya. harus detail dan kiui. Iya. Jadi orang restorasi jadi puas, ya, nggak capek, nggak kesel ya kan. Benar. Ya kan orang-orang sekarang itu emang eranya udah beda Bang sama zaman dulu Bang. Jadi bagian besar itu orang tua itu sekarang udah paham detail. Iya. Mereka nggak mau sekarang punya tempat asal silam, asal sinkron, tapi rasnya tebel. Iya. Ukurannya tebel. Iya. Nggak mau. Karena kalau kalengnya bener, ketokannya bener,
itu dempul otomatis tipis ya bang. Nah, gitu bang. Nah itu salah satu proses yang lamanya itu di situ bang. Nah alat-alatnya kan kalau Nah. ini didukung pakai alat apa sih bang? Ini bang. Kayak ada press, English wheel ya. Ya itu kata orang bule kali bang. Ini ya ini. Iya bang. Ya. Kalau orang baru bilang mah itu mah giletan aja bang udah. Buat lempeng-lempengnya. Jadi bisa lempeng lagi, bisa lurus lagi. Jadi dari sini lempengnya dapat nih, nggak mata, dapat dia. Jadi ini gini teman-teman, kedatangan gue ke sini sekalian silaturahim. Kebetulan kemarin agak sengaja gue ngeliat di Facebook, ya baru tayang sebentar gue langsung japri. Ada seekor lagi, ada sebuah unit Vespa. Sebenarnya sih ini di luar pakem yang gue pengenin bang. Kalau gue nyarinya yang biasanya ori-ori gitu kan. Ya, bener, nah ini bang. restorasi nih, cuman gue lihat yang posting Chef Nuno nih. Wah, nah kebetulan yang bikin gua seneng nih bang, yang bikin gua girang banget dan kayak jodoh gitu pas banget. Ini yang lagi nyari Vespa ini sebenarnya bukan gue bang, tapi yang bikin gua girang yang nyari Vespa ini nih anak gue yang cewek. Anak gue yang cewek dan dia namanya juga cewek bang, dia kagak mikirin ori-orian gitu. Dan di sini gua juga jadi sadar bang, bahwasanya nih main Vespa itu nggak semuanya orang demen yang ori-ori buluk-buluk gitu ya bang ya. Bang, bener bang. Lewat anak gua nih gua jadi nyadar nih, ternyata di luar sana juga banyak yang gua mah nggak peduli ori, gua pengen Vespa itu catnya mulus, mesinnya enak, dapat dilihat gitu bang. Bener, Gitu. bener. Nah yang bikin gua tambah kira anak gue bang yang cewek pengen bang. main Vespa gitu kan. Jadi ya mantap. Chef Nuno yang posting, dia udah tahu kualitasnya, langsung aja gue japri, kagak pakai lama bang, book bang, take down iklannya. Nah ini nih unitnya nih bang nih. Ya. Ini bang ya, lihat bang ya. Iya bang, silakan bang. Warnanya sih udah cewek banget ya, udah girly banget. Tuh. Girly banget. Kalau ini mah gampang banget ngeceknya. Udah kagak perlu gua cek ini ori-ori, udah pasti kagak ori gitu. Jadi udah gua cuma lihat kualitas cat, kualitas deck sama mesin tadi. Cobain kali ya. Nggak pakai kontak kan dia, nggak pakai ya? Ada kontaknya? Di pairing aja tuh. Mau dikeluarin dulu. Boleh bang dikeluarin biar nggak berat keluar. Ring-ringin aja biar lebih leluasa. Motornya lama nggak dipakai ini bang di rumahnya. Jongkrok aja ya bang ya? Jogrok aja karena orangnya dia pulang ke Jogja. Serius dia pulang ke Jogja. Jadi ini udah tahu nih bang ya? Tahun lebih lah saya waktu saya masih bengkel lama. Langsung coker. Lampu nggak nyala ya bang? Nggak gampang itu.
pas bangun gede itu yang penting motor sehat gitu aja. Nah terakhir kemarin dia pensiun pulang hidupnya nggak pakai lagi. Jadi dia motor paling pakai di perumahan doang kan. Udah motor ini udah skip aja deh, anggap aja udah langsung deal aja udah. Ngobrol nih bang, nanti nggak apa ya, ini nggak apa ya? Apa-apa bang, apa-apa. Bang, ini banyak yang tanya, kalau ngechat di chat Nunu tuh berapa sih gitu? Berapa bang ngechat bang? Gue mau ngechat nih, beda-beda ya, kan gue sempet tanya antara Super sama Tonto beda ya? Beda bang. Beda harga ya? Nah, karena tingkat kerumitannya beda. Oh, beda gitu ya. Kalau Super sama Sprint sama kali ya, Super Sprint? Super sama. Super Sprint itu Sama. range harganya berapa bang? Saya kalau di Sprint sekarang ya bang ya 10 juta bang. Itu 10 juta itu udah include sama pengelasan, kembaliin nat semua kan. Kaca benar, iya, pokoknya. cek, terus ya kalibrasi bodi lah segala macam. Terus pengecekan sama perakitan bang. Perhatikan. Di luar aksesoris sama mesin. Itu kita yang nyiapin dah tuh. Tapi itu kalau mau disiapin bisa. Bisa. Nah, itu mah udah urusannya udah beda lagi ya bang ya. Beda lagi. Karena kan itu juga tergantung dengan part apa yang mau dibeli ya bang ya. Jadi Bang. yang utamanya pengecatan dan pelasan begitu untuk sama sama perakitan. Kalau tahun tua dan sejenisnya Tahun tua saya sekarang 12 juta bang. 12 ya. Karena kan mengingat kondisi yang sekarang saya terima ya bang, pekerjaan beberapa sekarang rata-rata hancur semua bang. Iya sih memang, karena kan juga ini mau kendaraan udah lama bang. Kendaraan udah lama, memang udah wayahnya ya bang ya. Iya. Udah wayahnya. Jadi maksud saya tingkat kerumitannya itu aduh alangkah rumit. Iya. Karena kayak PBB, omong gitu tepuk itu otomatis kalau buat saya itu pengerjaan itu terkadang apa 50% bang diganti. Udah pasti ya. Ganti pelatih. Kita kan harus membentuk ulang lagi ekor, membentuk ulang lagi tepung, Dek, sama ya, sama. Tampor juga kan. Tampor gitu. Makanya aduh, rada makan waktu lama. Iya sih betul. Nah, waktu. Masalah waktu sebenarnya sih ini sih bang nih. Ini biasanya yang suka jadi kendala di teman-teman gitu kan. Makanya gue juga kalau gue fair aja ya bang. Kalau di channel gue memang agak berletak-letak nih bang ngomongnya. Di depan aja kalau agak nggak cocok atau apa gue minta maaf dulu di depan. Benar. Makanya memang gue kalau nganjurin nih ke teman-teman nih, terutama yang baru main, lo mending cari yang udah seger aja. Iya, kan? benar. Kecuali lo udah punya satu Vespa pengen lagi tuh pengen restorasi gitu. Baru deh, karena untuk restorasi itu perlu waktu ya bang ya. Perlu waktu gitu. Ya yang saya bilang tadi sih bang, sebetulnya pengennya itu saya secepat mungkin. Benar. Kita juga biar Pengennya biar cepet cair gitu. Iya. Tapi memang nih buat temen-temen yang udah biasa atau udah pernah restorasi, biasanya malah rindu untuk restorasi lagi bang. Benar, gitu, Sama Bang. kayak orang bangun rumah. benar. Karena nih kalau berdasarkan pengalaman gue nih bang ya, koreksi kalau salah. Jadi kalau kita ngebangun motor itu, tiap kita bangun tidur atau tiap kita mau tidur, kita ngebayanginnya nih bukan yang lain, tapi motor. Benar, Motor gue nih, Vespa gue besok jadi apa nih? Apanya lagi nih yang ini nih gitu, ya kan? Jadi kayak ada semangat gitu, Ya, kayak apa ya? Bukan semangat hidup apa namanya? Jadi kayak beken nelfon bang. Spare partnya nih, jadi kita hunting spare part juga, ya kan, pengen yang terbaik buat Vespa kita, sama kayak bangun rumah deh persis kan, gitu. Itu juga sih kalau buat saya pengaruh juga sih bang. Kadang-kadang ya konsumen ngasih longgar waktu ya ke saya. Ya kita juga bukan dalam artian leha-leha gitu, Bang, ya. benar-benar. Cuma kita kalau nggak terlalu dikejar sama konsumen itu kita lebih fokus bang kerja itu. Lebih tenang ya. Lebih tenang, gitu. Buat teman-teman yang mau restorasi, baik di sini maupun di mana aja ya. Benar. Dari awal kalau saran gue nih, ini sekali lagi koreksi kalau salah, dari awal lo udah bikin agreement dulu, perjanjian berapa lama gitu. Kalau bengkel itu udah ngasih tenggat umpama sekian bulan, ya udah lo sabar aja. Ya benar. Bener kan bang? Penting lo lengkapin perintilannya, partnya dulu sambil pelan-pelan partnya. Nah lo boleh nanyain biasanya kalau enaknya berapa lama bang term, karena kan orang pengen tahu progres Vespa gue gitu. Biasanya kalau untuk abang nih, kalau di chat Nunu Restoration, kalau kita restorasi terus mau nanya-nanya bang
udah sampai mana bang progresnya? Biar nyamannya abang itu berapa bulan kali bang? Kalau saya sekarang gini bang, jadi kan pelajaran ya bang ya. Jadi saya nggak bisa nentuin waktu dulu. Sekarang kalau saya dapat konsumen dari luar kota lah, minimal saya minta foto dulu. Jadi unitnya biar tahu. Biar tahu bang. Jadi banyak kejadian saya kejebak gitu bang. Ketika motor masuk, pikir saya kan sebelum kita kretek ya bang ya, motor bagus. Nah setelah kita kalengin bang, kusut. Nah kusut. ini seru sih. Jadi yang kejeblos bukannya kita ya, bukannya buyer, tapi yang punya bengkel. Bener bang, bener. Tuh, jadi yang ngerasain kejeblos tuh kadang-kadang bukannya orang yang beli aja, tapi kadang-kadang penjual atau bengkel juga kadang-kadang kejeblos ya bang ya. Sering, makanya kan saya biar kita nyaman ya Biar bang ya. sama-sama enak, bawa Sama-sama cek enak, gitu ya. bawa dulu, kita cek dulu, nanti kita tentuin waktu itu setelah motor kaleng bang. Setelah motor kaleng ya, baru tahu ya. Karena kan banyak ada yang kita pengelasannya sedikit, ada yang kita pengelasan banyak, nanti kan kelihatan semua. Gitu daripada saya dari awal sudah nentuin waktu sekarang sekian bulan, tahu-tahu pas motor dibakar jong bang. Wah, Tapi saya umumnya rata-rata lah, pukul rata biasanya berapa bulan bang? Saya kalau yang istilahnya ya mohon maaf bang, kita sama-sama siap ya bang ya. Saya siap bekerja, terus yang punya motor juga siap perintilan, gitu kan, siap istilahnya ya mohon maaf siap pendanaan. Itu di kisaran 3 bulan 4 bulan selesai bang. 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan, nah ambil kasarnya dah. Jadi selalu ambil kasar kalau di gue ya, kalau gue selalu ambil kasar. Jadi kalau 3 bulan 4 bulan lo lebihin aja sebulan. Nah, gitu. Lebihin sebulan. Jadi lo di hati lo tuh udah nyaman. Jadi lo kadang-kadang orang terlalu berharap bang. Ya. Jadi orang 5 bulan melek-melek 5 bulan. Nanti di situ timbul selek nantinya. Karena kan namanya orang pengerjaan bisa jadi terjadi kendala di tengah jalan ya bang ya. Entah apanya gitu. Jadi kalau bengkel restorasi atau bengkel udah menargetkan 5 bulan 4 bulan gitu, lo siapin diri aja, anggap aja itu 5 bulan gitu. Nah kalau memang itu bisa sesuai schedule atau sesuai plan jadwalnya tepat, itu kan lebih bagus. Syukur-syukur bisa lebih awal gitu. Makanya dari waktu itu, kalau dari zaman dulu gitu bang, jadi pelajaran sekian bulan, wah motor dibakar khusus kan. Ya akhirnya ya bang, kalau misalkan kita komunikasi sama konsumen, terus konsumennya istilahnya memahami lah, kita juga ada kebijaksanaan bang dari konsumen. Oh ya udah kan, yang penting mah rapi kan, nanti diberesin semua. Dan tetap saya beresin, cuma kan waktu saya tidak. Ini pertanyaan yang agak ini sedikit. Ini kan harus dikerok ya bang ya. Kalau terima aliran pahe nggak bang? Maksudnya gue mau ganti cat aja, kagak usah diinin perintilan copot, ganti cat aja, siram gitu. Itu terima nggak di sini? Kalau saya sih bang, sebagian besar enggak. Lagi udah total ya. Karena gini bang, saya istilahnya kalau dilihat dari budget mungkin kan nggak terlalu jauh bang ya. Nah cuma kalau dari segi kualitasnya pasti bakal jauh bang. Oh iya. Gitu. Jadi ngerinya ntar kenapa-napa malah kita kisah gitu ya. Iya. Jadi ngerinya nanti sebulan catnya udah ngangkat, terus 2 bulan natnya udah pada pecah. Padahal bukan dari situ awalannya gitu ya. Tapi paling nggak kan gue udah tanya nih dari teman-teman yang penasaran pengen gini-gini udah tahu jawabannya. Iya gitu bang. Gitu. Tapi ya kalau misalkan dari awal prosesnya dari awal kayak tulangan dek kita ganti, deknya kita baruin. Ya kalau misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan natnya ada pecah. Atau kalau seumpama ngerjainnya bekas di sini kan orang kan macam-macam bang. Kayak gue nih mau ngecat di sini. Baru 6 bulan gua udah mau ganti cat dah. Itu harga lebih ya, karena kan udah tahu bahannya, udah tahu ininya, udah tahu abang sendiri yang ngerjain, jadi tinggal siram aja, cowok-cowok pasang lagi gitu lagi ya. Bener bang. Kayak di Vespa ini sebetulnya ya kalau buat pengecetan mungkin sebagian orang bisa sih bang, sebagian orang bisa, bahkan mungkin kalau masalah kualitas ya kita pakai bengkel yang istilahnya bengkel mobil ya yang kelas open itu bakal lebih bagus. Cuma ya itu tadi proses pengerjaan yang ya rada rumit itu seperti pengelasan sih bang, sama pembentukan bodi gitu kan, nat gitu. Karena orang-orang sekarang bodinya kinclong tapi natnya nggak ketemu udah mau udah tutup deh. Ntar dibacotin lagi.
Bang, thank you banget nih, gua udah bisa silaturahim akhirnya ya Bang ya. Iya benar. Silaturahim ke bengkel Cat Nunu nih dari Tangerang, Kabupaten mari Bang. Bang, thank you Bang. Sama-sama Bang. Thank you. Sehat-sehat Bang. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya atau mengenai restorasi bisa tulis di bawah IG-nya. IG-nya apa Bang? Cat Nunu Vespa aja Cat Bang. Nunu Vespa, langsung aja ke situ DM ke IG-nya dah. Insya Allah langsung dibales, direspon. Satu aja ya teman-teman ya. Gue mau ngelanjutin nih finishing transaksi Vespa yang mau gue sengget dari sini. Dari gue itu aja ya. Gue Eman Vigano Ya, Cat Nunu Vespa. dari Bekasi. Ciao.